Audio Jungle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin Ibu sudah bilang sama ketua kelas untuk bawa HP. Udah bawa HP belum semuanya? Sudah, Bu. Oke. Ibu kirim Google Classroom, silahkan dibuka ya. Sudah ya? Sudah masuk semua? Sudah, Bu. Sudah, silakan absen. Di situ Ibu sudah siapkan absen. Anak-anak silakan mengisi Google formulirnya. Ini sudah ada Rosmina. Ya, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas, Endang silahkan pimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Dimulai. Doa selesai. Ya, absennya sambil jalan ya, anak-anak. Silahkan di situ Ibu sudah siapkan materi. Teks naratif. Ada yang udah tahu belum teks naratif itu apa? Belum, Bu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teks naratif. Teks naratif itu adalah teks yang berfungsi untuk menceritakan sebuah cerita atau rangkaian peristiwa yang terjadi. Jadi, maksudnya di sini adalah teks naratif itu adalah sebuah rangkaian cerita yang menceritakan sebuah kejadian yang bersifat imajinatif atau yang bersifat fiktif. Tapi teks naratif ini juga bisa menceritakan suatu identitas seseorang seperti biografi. Lanjut, yang kedua ada jenis-jenis teks naratif yang Ibu bilang tadi ada dua cerita. Yang pertama ada cerita fiktif dan cerita non-fiktif. Kalau cerita fiktif itu adalah cerita yang bersifat rekaan atau imajinasi. Contohnya apa saja? Seperti cerita rakyat, cerita dongeng, cerita legenda, dan masih banyak yang lain. Kemudian ada cerita non-fiktif. Cerita non-fiktif ini adalah cerita yang tidak bisa dirangkai. Berarti secara nyata ya, Bu? Iya, secara fakta. Contohnya apa? Contohnya biografi seseorang, Pengalaman pribadi. iya, benar. Kalau misalkan seperti ini, Rosmina Harahap lahir di Mencakabau, benar apa tidak? Benar. Berarti itu bersifat fakta. Tetapi kalau misalkan Rosmina Harahap lahir di Korea, benar apa salah? Salah. Karena tidak sesuai fakta. Kemudian ada tujuan dari teks naratif. Kenapa sih teks naratif itu dibuat? Karena teks naratif memiliki tujuan. Tujuannya ada 3, yaitu
menghibur pembaca, lalu menyampaikan pesan moral, kemudian menceritakan pengalaman. Kemudian ada ciri-ciri nih. Ciri-ciri dari teks naratif terdapat 4 ciri-ciri. Yang pertama, mengandung alur cerita. Kalau sudah ada kata cerita, sudah pasti harus ada tokoh dan karakter. Kemudian kalau ada tokoh dan karakter, sudah pasti ada latar waktu dan tempat. Kemudian juga ada konflik. Kemudian masuk ke struktur teks naratif. Struktur teks naratif ada 4, ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi ini adalah bagian pengenalan cerita, menjelaskan tokoh, lokasi, dan waktu peristiwa. Kalau pada film zaman dahulu, misalkan ada film zaman dahulu itu menceritakan seekor kancil. Nah, seekor kancil itu bernama Kiki misalnya. Berarti tokoh Kiki adalah seekor kancil. Memperkenalkan tokohnya. Kemudian kancil itu berada di hutan. Berarti lokasinya berada di hutan. Si kancil itu berada di hutan pada saat matahari menyinar cerah, suasana juga mendukung untuk mencari makan. Berarti menceritakan waktu peristiwa. Itu masuk ke dalam apa tadi? Orientasi. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi ini berisi rangkaian peristiwa yang memunculkan masalah atau konflik. Misalkan si kancil ini lapar, tiba-tiba melihat timun di seberang sungai, tetapi di sungai-sungai itu ada buaya. Itu masuk ke dalam komplikasi. Kemudian ada resolusi. Resolusi ini bagian menyelesaikan masalah yang terjadi. Setelah kancil itu melihat timun di seberang sungai yang ada buaya-buayanya, kancil menyelesaikan masalah. Kemudian kancil mengecoh buaya-buaya tersebut. Kancil mengatakan kepada sang buaya, "Wahai buaya, aku membawa pesan kepada raja hutan bahwa aku disuruh untuk menghitung berapa jumlah buaya yang ada di sungai ini." Maka kancil menyuruh seluruh buaya-buaya itu untuk baris. Kemudian kancil melompati buaya-buaya tersebut sambil berhitung. 1, 2, 3, sampailah ke seberang sungai. Sehingga kancil bisa sampai ke seberang sungai untuk mengambil timun. Kemudian ada koda. Koda ini bagian amanat atau pesan dari sebuah cerita. Nah, dari cerita si kancil tadi, pesan moralnya apa nih kalau menurut Vela? Pesan moralnya adalah kita harusnya bisa berusaha dengan kemampuan kita dan apa ya? Ya itu, Bu. Oh ya, baik, tepuk tangan dulu. Kemudian kalau menurut Miranda gimana pesan moralnya? Menurut saya, setiap ada masalah pasti ada solusi tersendiri, asalkan kita niat untuk menyelesaikan masalah. Iya, berusaha untuk mencari solusi tadi. Kalau menurut Endang gimana, Endang? Menurut saya, kalau setiap ada tantangan atau apapun itu harus diusahakan dihadapi. Iya, dihadapi. Iya. Kalau untuk Rasminah gimana, Rasminah? Kalau menurut saya, pesan moralnya, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, Bu. Ya, sama ya. Nah, ini ada 2 pesan moral sebenarnya dari kisah si kancil. Pesan moral yang baik dan pesan moral yang buruk. Kalau kita melihat dari sisi yang baik,
pesan moralnya itu adalah ketika kita berusaha benar-benar niat untuk melakukan sesuatu, maka pasti ada saja jalan keluar untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian pesan moral yang jelek, kancil tadi berbohong kepada buaya karena dia ingin menyeberangi sungai. Iya, karena dia ingin menyeberangi sungai, ingin makan, si kancil berbohong kepada buaya bahwa raja hutan akan memberi hadiah pada si buaya-buaya. Makanya teman-teman tidak boleh berbohong. Kalau mau berusaha itu jangan diselipkan kebohongan. Kemudian ada contoh dari teks naratif tadi. Ada 5: cerita rakyat, cerita fabel, cerita dongeng, cerita novel, dan cerita sejarah. Kalau cerita rakyat, contohnya ada Danau Toba, ada Malin Kundang, ada Timun Mas, dan masih banyak lagi. Kalau cerita fabel itu apa sih, Vela? Cerita tentang hewan-hewan. Iya, cerita hewan-hewan yang bisa berbicara menggunakan bahasa manusia. Kemudian ada dongeng pengantar tidur, misalnya seperti Putri Tidur, Cinderella, dan masih banyak yang lain. Kemudian ada novel. Siapa di sini yang suka membaca novel? Saya Bu. Iya, harus bisa membudayakan membaca. Kemudian ada cerita sejarah. Cerita sejarah itu contohnya ada Bandung Lautan Api, dan masih banyak yang lain. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya tidak? Ya, Rasmina, silahkan bertanya. Novel tadi itu Bu berupa cerita fiksi atau dia masuk ke non fiksi Bu? Nah, ada novel, dia itu masuk ke fiksi. Kebanyakan novel itu bercerita tentang suatu kejadian tetapi bersifat imajinatif. Meskipun novel itu berisi tentang suatu peristiwa yang benar-benar nyata, tetapi ketika sudah masuk ke dalam cerita naratif, fiktif, maka itu dibuatlah seolah-olah itu imajinasi dari sang penulis. Meskipun si cerita tersebut nyata. Contohnya seperti novel Laut Bercerita, Namaku Alam, terus lagi Bumi Manusia, terus banyak lagi. Ibu ada soal. Silahkan buka Google Classroom-nya lagi. Di situ Ibu ada memposting tugas baru evaluasi pemahaman. Di sini sudah ada Rosmina Harahap dan juga Miranda. Sudah semua ya? Mari kita mulai soalnya. Udah dah. Sudah semua? Sudah Bu. Kalau sudah semua, mari kita lihat siapa yang memiliki nilai tertinggi. Yang nilainya tertinggi ya Rosmina Harahap, coba maju ke depan, Ibu punya hadiah. Nih, Ibu bawain nasi uduk untuk makan siang. Ya, tepuk tangan lagi. Sudah selesai. Ibu juga ada evaluasi mengenai
pembelajaran kita pada hari ini. Nanti Ibu kirimkan di grup, silahkan diisi sebagai materi pengakhir dari pelajaran kita hari ini. Sekian materi kita pada hari ini. Semoga materi ini berguna untuk kita semua. Amin. Dan bermanfaat untuk kedepannya. Baiklah, Ibu akhiri kelas kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.